Babad Yanti karya Raden Ngabei Yasadipura I. Episode ke-191. Nicholas Harting menggantikan Hohentorp sebagai Gubernur Semarang. Syekh Ibrahim yang sedang berada di Betawi sudah selesai melakukan perundingan dengan pihak company. 5 hari lagi Gubernur Hohentorp akan dicopot dari jabatannya. Tuan Sarip diberitahu bakal palakat pengangkatan Raja Kabanaran sudah dibuat. Rencana company sang raja akan memakai gelar sultan dan berkota raja di Mataram. Syekh Ibrahim sudah lega mendengar kepastian dari Gubernur Jenderal. Kata Gubernur Jenderal, "Tuan Syekh, segeralah bertemu dengan putra Tuan Simangkubumi. Tuan jangan khawatir lagi." Hohentorp sudah dipanggil ke Betawi dan dicopot jabatannya. Penggantinya adalah Sekretaris Nicholas Harting yang berperawakan tinggi besar. Wajahnya tak patut, mukanya benjol-benjol, matanya sipit, perutnya menonjol penuh lipatan besar dan kendur. Kata orang yang melihat, ini babi atau raksasa. Profilnya seperti buto terong. Hohentorp sudah diberi perintah pemecatan, tetapi masih belum mau menyerahkan kekuasaan. Dia ingin bertemu dulu dengan Tuan Sarip Besar untuk menitipkan sang Raja Surakarta. Jangan sampai nanti mengalami kesusahan. Tuan Sarip menjawab, "Mengapa sampai kesusahan? Aku pun mendoakan kepada Tuhan yang Maha Tinggi untuk kelangsungan keratonnya pada separuh negeri Jawa ini ketika singgah di Surakarta dulu." Hohentorp yang mendengar perkataan Tuan Syekh merasa tenang hatinya. Tuan Syekh segera berangkat ke Semarang bersama Nicholas Harting dengan kapal. Di jalan tak diceritakan. Singkatnya mereka telah sampai di Semarang. Para opsir dan bupati telah dibacakan palakat pengangkatan Nicholas Harting sebagai Gubernur Semarang dengan kekuasaan di seluruh pesisir timur tanah Jawa. Panembahan Madura telah datang di Semarang, juga para bupati pesisir di wilayah timur. Semua sudah setuju akan adanya 2 raja, tetapi mereka masih penuh rasa penasaran bagaimana nanti jadinya. Segenap Temenggung yang sedang menggelar pasukan di Kedu, Mataram, dan Pagelen telah dipanggil. Telah datang dari Pagelen Temenggung Arung Pinang, dari Mataram Temenggung Rojoniti, dan dari Kedu Temenggung Mangkuyudo. Kepada mereka Nicholas Harting berkata, "Di Jawa akan ada 2 matahari. Mangkuyudo, engkau merangkap 2 wilayah di Pajang. Angkatlah anakmu lalu perbantukan ke Mataram. Engkau Arung Pinang, anakmu angkatlah menjadi Bupati Numba Anyar, lalu perbantukan ke Mataram beserta para mantri untuk menjaga Mangkubumi. Kalau Mangkunagoro menyerang, jangan sampai Mangkubumi kalah. Karena sudah ada jalan penyelesaian dengan Mangkubumi. Kalau sampai Mangkubumi celaka, maka kalian semua juga kerepotan. Mangkubumi sudah dipilih duta dari Rum menjadi pendamping sang Raja Surakarta sebagai raja baru. Kalau sampai Mangkubumi tewas dalam perang, sementara penyelesaian belum tuntas, maka hancur tanah Jawa. Karena tidak ada figur lain yang pantas menggantikannya. Mangkubumi setia dan wataknya bersungguh-sungguh." Para bupati menyatakan kesanggupan. Juga sudah diangkat punggawa pada wilayah yang ditunjuk. Menantu Kiai Mangkuyudo bernama Cokronagoro diangkat Tumenggung dengan nama Tumenggung Notoyudo. Di tanah Numba Anyar sudah diangkat punggawa, yakni Surowijoyo keponakan Arung Pinang yang diberi nama Tumenggung Joyodirgo. Para bupati dari Kedu dan Pagelen segera memohon pamit kembali ke wilayah mereka masing-masing. 2 punggawa baru bersama pasukannya bergabung ke barisan company di Gunung Gamping. Barisan Prambanan juga mendapat bantuan pasukan dengan datangnya serdadu Dragonder dan 100 company Islam. Sementara itu Pangeran Mangkunagoro bergerak dari mancanegara dengan tergesa-gesa. Sepanjang perjalanan selalu diganggu orang-orang desa yang nekat menyerang. Ketika pasukan garis depannya sampai di Suruh Pakutungan, terjadi pertempuran dengan pasukan Tumenggung Kurdonagoro.
Tumenggung Kurdonagoro mengirim pesan untuk memberitahu sang raja kedatangan pasukan Pangeran Mangkunagara. Semua punggawa sepakat mengerahkan pasukan guna menahan pasukan Pangeran Mangkunagara. Di tengah perbincangan, Ki Mahyudin mengingatkan, apakah tidak ingat dengan pesan Tuan Sari Besar yang melarang berperang? Dan pesan Sakeber, bila Paduka hendak berperang, Sakeber yang akan maju. Sang raja tertawa. Ya, aku tidak ingat kalau sudah dipesan Tuan Sari Besar. Tidak baik dilanggar pesan itu. Beliau seorang sayyid dan ulama. Dinda Notokusumo, segeralah panggil para bupati garis depan. Segera Pangeran Notokusumo memanggil para bupati garis depan untuk kembali. Tumenggung Kurdonagoro, Tumenggung Dipodirjo, Tumenggung Prawiro Digdoyo, dan Tumenggung Alap-Alap sudah kembali menghadap sang raja. Sang raja bertanya, musuh ada di mana tempatnya? Yang ditanya menyembah dan menjawab, Putra Paduka berada di Sedah. Pasukan garis depannya sudah bertempur dengan saya. Sang raja berkata lagi, bagaimana sebaiknya menurut kamu? Berkata Kurdonagoro, kalau kendak Paduka hendak menahan musuh, di sana tempatnya kurang bagus. Di kiri kanan ada rawa-rawa. Dan juga pasukan Paduka sedikit. Lebih baik dihindari saja. Prajurit Paduka masih banyak yang terpisah dari para bupatinya. Untuk menahan laju mereka, sebaiknya terus diganggu saja. Sang raja masih berembuk dengan para bupati garis depan. Tiba-tiba ada utusan Mas Ronggo dan Adipati Suryonagoro yang datang menghaturkan surat. Isinya menyatakan bahwa pasukan Mas Ronggo terus didesak oleh pasukan Mangkunagara sampai di Rancang. Markas Rancang dirusak, tetapi para istri dan ibu Paduka sudah saya tempatkan di Selo. Musuh dalam jumlah besar terus mengejar, dan segera saya belokkan ke timur. Lalu barisan depan musuh saya serang hingga bubar. 20 prajurit musuh tewas. Bersama surat ini saya aturkan rampasan perang dan karabin serta 2 bendera. Demikian isi surat Mas Ronggo. Sang raja sangat suka mendengar berita ini. Sang raja kemudian membaca surat dari Adipati Suryonagoro. Isi surat Suryonagoro menyatakan, memberitahu bila adik Paduka Adipati Bintoro sekarang sudah menyerang Tuban. Perintah Paduka untuk menyerang Jipang dan Madiun tidak dilaksanakan. Hanya sebentar singgah kemudian berbelok lagi ke Tuban. Sang raja sangat dongkol kepada sang adik. Lalu memerintahkan kepada Suryonagoro untuk mempertahankan Grobogan. Sang raja berkata kepada utusan, memang dasarnya suka berulah. Sudah muncul kembali niatnya yang tidak baik. Aku cabut segala pemberianku. Kalian 2 utusan katakan kepada tuanmu. Perintah dan doaku untuk mereka. Semua harta rampasan ini bagilah kepada yang mendapatkan. Kedua utusan kembali ke tempat masing-masing. Pada saat yang sama datang utusan lagi. 2 mantri dari Semarang mengaturkan surat. Isi suratnya menyatakan, Ayah Paduka Tuan Syekh Ibrahim datang dari Betawi. Gubernur Hohendorp sudah digantikan Sekretaris Nicholas Harting yang diangkat bersamaan dengan kedatangan Tuan Syekh di Semarang. Sudah selesai segala pembicaraan dengan Gubernur Jenderal. Ayah Paduka minta bertemu dengan Paduka, juga Tuan Gubernur yang baru. Gugup hati sang raja setelah membaca surat. Lalu dengan segera mengundang pasukan untuk mempersiapkan tempat. Sang raja berangkat dari markas Sitokarso menuju arah Semarang. Di Talawong berhenti di tengah malam. Paginya berangkat ke utara. Di desa Simo berhenti dan memerintahkan membuat markas di Tanah Gagatan. Tepatnya di desa Semawi. Markas sudah ditata dengan baik. Masjid berada di barat pendopo dengan padasan di kanan kirinya. Anak tangga dibuat dari papan yang lebar. Masjidnya tampak gagah.